Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winasari Hanifah dengan NIM 2121253. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Islam. Memenuhi tugas UTS Manajemen Pendidikan. Baik, yang pertama, bimbingan konseling sebagai sistem pendidikan. Pengertian bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan. Secara umum, bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Meskipun demikian, tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan. Bantuan dalam pengertian bimbingan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dikemukakan di bawah ini. Definisi bimbingan yang dikemukakan Arifin dan Etri Kartikawati adalah: bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang dirasa bermasalah, dengan harapan klien tersebut dapat menerima keadaan dirinya sehingga dapat mengatasi masalahnya dan mengadakan penyesuaian terhadap lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sedangkan Jones memberi pengertian bimbingan sebagai berikut. Pengertian ini mengandung maksud bahwa pembimbing hanya bertugas membantu agar individu mampu membantu dirinya sendiri, dan keputusan terakhir tergantung pada individu yang bersangkutan. Dewa Ketut Soekardi mengemukakan pengertian bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri berdasarkan beberapa definisi bimbingan. Berdasarkan beberapa definisi bimbingan yang telah dikemukakan para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan dan pembimbing kepada yang dibimbing dalam menghindari atau mengatasi kesulitan di dalam hidupnya, agar mencapai kemandirian dalam menerima keadaan dirinya sehingga dapat mengatasi masalahnya dan mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Baik, selanjutnya ada pengertian konseling. Istilah konseling secara etimologi yang berarti memberi saran dan nasihat. Sedangkan untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas tentang konseling, maka berikut ini akan diuraikan beberapa definisi tentang konseling. Arifin dan Eti Kartikawati memberikan definisi konseling adalah sebagai berikut. Konseling adalah salah satu teknik dalam bimbingan yang diberikan konselor kepada konselor yang mempunyai masalah psikologis, sosial, maupun moral, dengan berbagai cara psikologis agar konselor dapat mengatasi masalahnya sendiri. Menurut penulis mengenai konseling adalah upaya bantuan yang diberikan kepada konselor supaya memperoleh konsep diri, kepercayaan pada diri sendiri, untuk dimanfaatkan olehnya dalam memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Dengan membandingkan pengertian konseling di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling merupakan upaya bantuan yang diberikan konselor kepada klien yang dilakukan dengan wawancara untuk memecahkan masalah dalam hidupnya, agar klien dapat memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Di antara pengertian bimbingan dan konseling, ada pendapat yang berbeda tentang hubungan keduanya. Pendapat yang menyatakan bahwa bimbingan dan konseling itu tidak sama, beralasan konseling lebih identik dengan psikoterapi, yaitu usaha untuk menolong individu yang menghadapi kesulitan dan gangguan psikis dan serius. Sedangkan bimbingan identik dengan pendidikan. Pengertian bimbingan lebih luas lagi dibandingkan dengan konseling, karena konseling merupakan bagian dari bimbingan. Berdasarkan uraian tentang hubungan bimbingan dan konseling di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling merupakan kegiatan yang integral dalam pelaksanaan operasional di sekolah. Di sekolah-sekolah dilakukan bersamaan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, tujuan bimbingan konseling dalam melaksanakan program bimbingan konseling di sekolah
Ada tujuan umum dan tujuan khusus yang ditempuh. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Questro Partowisastro, yaitu yang pertama kita membahas secara umum. Tujuan bimbingan konseling di sekolah bertujuan agar setelah mendapatkan pelayanan siswa dapat mengembangkan kemampuan diri dan menyesuaikan kepribadian yang lebih baik dalam kemampuannya di sekolah. Melalui tahap-tahap transisi di sekolah dan transisi ke dunia kerja sesuai dengan tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam pekerjaan, membuat pilihan pendidikan berdasarkan pengetahuan tentang dirinya dalam memilih informasi tentang kesempatan yang ada secara tepat dan bertanggung jawab, menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan secara khusus pelayanan bimbingan konseling terhadap SLTP dilakukan dengan tujuan supaya siswa dapat mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memecahkan masalah yang dihadapi, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, memperoleh bantuan yang tepat dan pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah. Selanjutnya ada fungsi bimbingan konseling. Bimbingan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar dapat berkembang secara optimal, sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Oleh sebab itu, pelayanan bimbingan dan konseling mengembangkan fungsi-fungsi yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan konseling. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi advokasi. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik, pemahaman siswa sendiri, terutama oleh siswa sendiri, orang tua, guru, dan guru pembimbing. Selanjutnya ada fungsi pencegahan atau preventif, artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Yang ketiga ada fungsi pengentasan atau kuratif, artinya usaha membantu siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi siswa, yang nantinya masalah siswa dapat terentaskan atau teratasi bantuan yang diberikan berdasarkan jenis, sifat, dan bentuk permasalahan yang dihadapi. Pelayanan dan pendekatan bersifat perorangan ataupun kelompok langsung berhadapan dengan siswa sendiri, melalui orang lain ataupun pengubahan lingkungan. Yang terakhir ada fungsi pemeliharaan, preservatif, artinya membantu siswa dalam memelihara dan mengembangkan potensi dan kondisi positif seluruh pribadinya lebih terarah, mantap, dan berkelanjutan. Dengan demikian dapat diharapkan siswa dapat mencapai perkembangan kepribadian secara optimal. Fungsi advokasi itu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap siswa dalam mengembangkan seluruh potensi secara optimal. Selanjutnya ada ruang lingkup bimbingan konseling. Untuk membatasi kegiatan pelayanan bimbingan di sekolah, supaya tidak keluar dari wewenang dan kemampuan konselor, perlu ditegaskan batasan-batasan ruang lingkup program bimbingan di sekolah. Antara lain adalah bimbingan dilakukan untuk melayani semua siswa. Ini berarti bimbingan tidak terbatas pada siswa yang mempunyai masalah, yang nampak memperlihatkan gejala-gejala kesulitan. Bimbingan dilakukan untuk membantu siswa membuat rencana dan mengambil keputusannya sendiri, dan bukan dalam rangka membuatkan rencana nasihat bagi siswa untuk dikerjakannya. Bimbingan dilakukan dengan mengikut sertakan guru dan personil sekolah lainnya dalam memberikan bantuan kepada siswa apabila terdapat kerjasama antara konselor dengan personalia sekolah lainnya. Bukan berarti konselor mengambil alih tugas tersebut.
Bimbingan dilakukan untuk membantu menangani masalah siswa, yaitu masalah yang timbul atau dalam hubungannya dengan kerangka belajar mengajar di sekolah. Bimbingan dilakukan dalam batasan-batasan kemampuan konselor dan masalah yang timbul di lingkungan luar sekolah. Disalurkan kepada orang-orang atau lembaga luar sekolah yang berwenang dan sanggup menanganinya. Kegiatan dalam bimbingan dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pembimbing dan yang dibimbing. Selanjutnya ada kriteria keberhasilan bimbingan konseling. Keberhasilan pelayanan bimbingan kepada murid dapat dilihat dari perubahan tingkah laku atau sikap siswa yang telah mendapatkan pelayanan. Ialah bahwa murid yang bersangkutan dapat menerima diri sendiri, baik mengenai kekuatan atau kekurangan maupun kelemahannya, sehingga dapat membuat rencana, menentukan cita-cita, dan membuat keputusan-keputusan yang realistis. Sebagai contoh, ketika siswa merasa kurang berprestasi dibanding teman-temannya, tidak menjadikannya berputus asa dan rendah diri, melainkan ia harus bersemangat untuk mengejar ketertinggalannya dan meraih prestasi dalam bidang yang diminatinya. Dan sebaliknya, bila merasa lebih dari temannya, menjadikan sombong dan tidak berhenti berusaha memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai dunia sekitarnya, sehingga dapat meroleh tingkat sosial dalam pergaulan dalam kehidupan masyarakat. Semisal siswa yang berada pada lingkungan dari orang-orang yang tidak terpelajar, mempunyai kebiasaan yang tidak baik, tidak membuatnya putus asa, melainkan dia menerima secara positif dan dinamik. Sebaliknya, ketika siswa berada pada lingkungan yang baik, tidak membuatnya kurang berusaha dan berbangga diri secara berlebihan. Selanjutnya, memahami dan memecahkan masalahnya sendiri. Contoh, ketika siswa yang menghadapi masalah, ia dapat menerima dirinya sehingga ia dapat mengatasi masalahnya dan mengadakan penyesuaian terhadap lingkungannya. Memilih secara rapat dan menyelesaikan program-program studinya secara berhasil, sesuai dengan kemampuannya. Sebagai contoh, siswa mampu menjalani dan menyelesaikan proses pendidikannya, serta mampu mewujudkan dirinya dengan minat, inteligensi, dan kemungkinan lainnya secara optimal tanpa ketergantungan kepada orang lain. Selanjutnya, memilih pendidikan lanjutan secara tepat sesuai dengan kemampuannya setelah menyelesaikan studinya. Siswa mampu merencanakan dan menyelenggarakan kehidupan maupun pendidikan lanjutan bagi dirinya sendiri, baik sehari-hari maupun dalam jangka menengah dan jangka panjang, sehingga proses dan kemampuan yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, memperoleh bantuan dan pelayanan dari orang-orang atau badan-badan di luar sekolah untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkannya dengan pelayanan langsung dari sekolah. Contoh, ketika siswa berada di rumah, orang tua berupaya mengentaskan masalah anak dan mengawasi secara penuh setiap perubahan tingkah laku anak. Disinilah letak penting dan urgensinya hubungan pelayanan konseling untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi pada masa-masa sulit dan masa transisi, sekaligus mengarahkan siswa mencapai taraf perkembangan optimal melalui tugas-tugas perkembangan yang dilaluinya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis kegiatan layanan atau pendukung bimbingan konseling. Kegiatan layanan bimbingan konseling merupakan perwujudan dari penyelenggaraan bimbingan konseling kepada siswa. Jenis layanan bimbingan konseling dimaksud adalah layanan orientasi, informasi, penempatan, dan penyaluran. Bimbingan belajar, konseling perorangan, bimbingan konseling kelompok, dan konseling kelompok. Adapun kegiatan pendukung bimbingan konseling meliputi yang pertama, layanan bimbingan dan konseling. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan konseling dimaksudkan membantu siswa memahami lingkungan yang baru dimasukinya agar siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mudah dan lancar. Yang kedua ada layanan informasi, yaitu layanan bimbingan konseling BK dimaksudkan membantu siswa untuk
memahami berbagai macam informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam hidupnya. Yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan konseling. Dimaksudkan membantu siswa memperoleh penempatan atau penyaluran yang tepat sesuai dengan kondisi pribadi siswa. Yang selanjutnya ada layanan bimbingan belajar, yaitu layanan bimbingan konseling. Dimaksudkan untuk membantu siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik secara individual maupun kelompok sesuai dengan kondisi pribadi siswa. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan, yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa mendapat layanan langsung tatap. Maka dengan bimbingan dalam rangka pembahasan dan pemecahan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya layanan bimbingan perorangan, yaitu layanan bimbingan konseling yang selanjutnya layanan bimbingan kelompok, yaitu bimbingan konseling yang memungkinkan sejumlah siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan informasi dari narasumber tertentu, seperti guru pembimbing yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan membahas dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melalui dinamika kelompok. Selanjutnya ada kegiatan pendukung bimbingan konseling. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi bimbingan konseling, yaitu di mana kegiatan pendukung yang dimaksudkan untuk menyimpulkan data atau keterangan tentang diri siswa dan lingkungan secara lengkap. Selanjutnya ada himpunan data, yaitu kegiatan pendukung yang dimaksudkan menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan siswa dalam berbagai aspeknya. Data yang terhimpun ini merupakan upaya aplikasi, instrumen, dan isi himpunan data dapat dimanfaatkan dalam kegiatan layanan bimbingan konseling. Selanjutnya ada konferensi kasus, yaitu kegiatan pendukung yang dimaksudkan untuk membahas permasalahan yang dialami siswa tertentu dan dihadiri berbagai pihak terkait yang diharapkan memberikan masukan-masukan, data lebih lanjut, serta kemudahan bagi alternatif perpecahannya. Selanjutnya ada kunjungan rumah, yaitu kegiatan pendukung yang dimaksudkan memperoleh data yang diperlukan dalam pemahaman lingkungan dalam permasalahan siswa yang dilaksanakan dengan cara mengunjungi rumah siswa. Selanjutnya ada alih tangan kasus, yaitu kegiatan pendukung yang dimaksudkan mengalih tangankan masalah siswa yang berada di luar kewenangan petugas bimbingan kepala atau ahli lain yang berwenang agar siswa ini mendapat pelayanan yang lebih tepat. Selanjutnya ada kewajiban dan tugas personil sekolah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan konseling. Yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di sekolah. Tugas kepala sekolah yaitu mengkoordinir seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan di sekolah. Selanjutnya, menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, atas kesepakatan dengan guru pembimbing menetapkan koordinator pembimbing yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya, membuat surat tugas guru pembimbing dalam proses bimbingan dan konseling pada setiap awal catur bulan. Yang terakhir, menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru pembimbing. Selanjutnya, selain kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ini bertugas membantu kepala sekolah
dalam hal mengkoordinasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada personil sekolah. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan pimpinan sekolah, terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 70 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, ada koordinator guru pembimbing. Mengkoordinasi para guru pembimbing dalam memasyarakatkan pelayanan bimbingan dari konseling, menyusun program, melaksanakan program, mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, menilai program, mengadakan tindak lanjut, mengusulkan kepada kepala sekolah, dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana, dan prasarana. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah. Selanjutnya ada guru pembimbing. Guru pembimbing ini bertugas memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, merencanakan program-program bimbingan dan konseling. Melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling. Melaksanakan layanan bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya guru pembimbing. Melaksanakan kegiatan penunjang bimbingan, menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan, menganalisis hasil penelitian, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian, mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing. Selanjutnya ada staf administrasi. Staf administrasi sendiri bertugas membantu guru pembimbing dan koordinator dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Tugas selanjutnya membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada guru mata pelajaran. Tugas guru mata pelajaran di sini adalah membantu memasyarakatkan layanan bimbingan kepada siswa, bekerja sama dengan guru pembimbing mengidentifikasikan siswa yang memerlukan bimbingan observasi, mengalih tangankan siswa yang memerlukan bimbingan kepada guru pembimbing. Selanjutnya, mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan atau program perbaikan dan program pengayaan. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dari guru pembimbingnya. Ikut serta dalam program layanan bimbingan, misalnya konferensi kasus. Dan yang terakhir, membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan. Dan yang terakhir ada wali kelas. Tugasnya membantu pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya. Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti layanan bimbingan. Memberikan informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperoleh pelayanan bimbingan dari guru pembimbing. Ikut serta dalam konferensi kasus tersebut dan menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan khusus. Selanjutnya ada pelaksanaan manajemen bimbingan konseling. Yang pertama ada perencanaan. Sebelum menyelenggarakan kegiatan bimbingan konseling, seorang guru pembimbing harus membuat rencana atau program kegiatan yang dilengkapi dengan seperangkat instrumen. Program bimbingan konseling sendiri merupakan salah satu rencana kerja atau kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Dalam ini ada prinsip-prinsip dalam penyusunan program. Yang pertama, program harus disusun oleh seluruh staf bimbingan konseling dengan memperhatikan personil sekolah. Ada guru mata pelajaran, wali kelas, piket, dan seterusnya. Serta program ini disetujui oleh kepala sekolah.
Selanjutnya, program disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dan selanjutnya, penyusunan program bimbingan konseling harus menunjang program sekolah. Dan yang terakhir, program disusun secara sederhana dan memiliki unsur keterlaksanaan. Setelah yang tadi pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengkoordinasian. Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, diperlukan koordinasi antara semua personil di sekolah dan di luar sekolah. Kepala sekolah, guru, wali kelas, piket, guru pembina, karyawan tata usaha, dan orang tua wali siswa. Harus ada suasana kerjasamanya. Dan yang ketiga ada pelaksanaan. Kegiatan pokok guru pembimbing. Melaksanakan kegiatan tugas pokok, guru pembimbing diperlukan bukti fisik dalam melaksanakan tugas pokok guru pembimbing, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil laksanaan, dan hasil analisis evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan. Kegiatan layanan bimbingan ini akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila ditunjang oleh tenaga sarana yang memadai, waktu yang cukup, kerjasama, dan tersedianya dana. Pelaksanaan ini yang pertama ada layanan orientasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari-hari pertama sekolah kepada siswa kelas 1. Pelaksanaan dapat terjadwalkan atau di luar jadwal. Kegiatan orientasi dapat juga diberikan secara individual atau kelompok, khususnya kepada siswa baru kelas 2 atau kelas 3. Ada layanan informasi. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, atau klasikal, baik secara terjadwalkan atau di luar jadwal, atau menggantinya guru yang tidak hadir. Materi informasi yang diberikan tergantung pada kebutuhan siswa. Siswa kelas 1 kebutuhannya akan berbeda dengan siswa kelas 2 ataupun kelas 3. Ada layanan penempatan dan penyaluran. Kegiatan ini baru dapat dilaksanakan apabila guru pembimbing telah memiliki catatan pribadi siswa yang meliputi jenis kelamin, keadaan atau kondisi fisik, mental, bakat, minat, kemampuan, atau perilaku sehari-hari siswa itu sendiri. Ada layanan pembelajaran. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang membantu mendorong atau menunjang siswa agar memiliki motivasi belajar yang tinggi. Cara belajar yang baik, mampu mengatasi kesulitan belajarnya dan mampu mengembangkan potensi bakat dan kemampuannya. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan. Konseling perorangan dilakukan terhadap siswa yang mengalami seperti masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, maupun masalah dalam karirnya. Selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini dilakukan apabila diperlukan untuk mencari penyelesaian masalah yang bersifat umum. Artinya apa? Di luar masalah yang menyangkut pribadinya, materi pelajaran, masalah kesehatan sekolah, dan sebagainya. Ada layanan konseling kelompok. Kegiatan ini dilakukan apabila diperlukan pemecahan masalah yang menyangkut masalah pribadi yang dialami oleh beberapa siswa. Misalnya kesulitan belajar matematika, masalah belajar, dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan pendukung bimbingan itu ada 5, yaitu aplikasi instrumentasi bimbingan konseling. Yang kedua ada himpunan data, yang ketiga ada konferensi kasus, yang keempat kunjungan rumah, dan yang kelima itu ada alih tangan kasus. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan ini, pelaksanaan BK di sekolah dapat berjalan dengan baik apabila diadakan pengawasan atau supervisi. Supervisi kegiatan bimbingan konseling ini dilaksanakan oleh koordinator guru pembimbing, kepala sekolah, dan pengawasan kantor wilayah. Aspek-aspek di supervisi ini meliputi aspek ketenangan, meliputi jumlah guru pembimbing dan kesesuaian latar belakang pendidikan, dan tenaga administrasi.
aspek organisasi antara lain struktur organisasi dan uraian tugas. Yang ketiga ada aspek kegiatan antara lain program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan bimbingan konseling, hasil analisis evaluasi, dan tindak lanjut. Ada aspek sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada aspek laporan. Dan yang terakhir ada pelaporan. Setelah program kegiatan terlaksana, selanjutnya nih guru terakhir perlu pembimbing akan membuat laporan kegiatan kepada kepala sekolah. Nah, laporan ini dibuat setiap bulan atau setiap caturwulan dengan maksud untuk mempermudah evaluasi dan kemungkinan tindak lanjutnya. Isi laporan ini meliputi pendahuluan ruang lingkup, tugas, pembagian tugas, program kerja, pelaksanaan program, hasil evaluasi program, tindak lanjut, dan penutup. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi bimbingan konseling dalam materi manajemen bimbingan dan konseling dalam pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.